Nah, ini slalomnya versi yang lebih kencang. Kita akan coba lihat. 3, 2, 1. Wah, digaspol dong. Wih. Oke, halo semuanya, kembali lagi ke Korda Hanif ya. Kali ini kita mau bahas ini MG4 EV X Power. Jadi ini mobil gue penasaran banget, pengen banget coba, pengen banget lihat. Karena gue suka nonton video-video di luar negeri ya. Ini mobil sering banget dipakai buat drag race, buat ngelawan Lamborghini, Ferrari, Nissan GT-R dan kawan-kawan. Dan kalau kalian pikir ini bakal kalah sama mobil-mobil yang gue sebutin tadi, belum tentu jawabannya. Karena ini mobil bukan MG4 EV biasa, ini MG4 EV yang X Power. Dia punya harga sekitar 1.119 baht atau mungkin sekitar 500 jutaan, tapi kecil. Dan MG4 EV itu sebenarnya buatan Thailand, tapi untuk yang X Power ini masih diimpor dari China. Dan untuk varian yang paling bawah ya, yang fitur-fiturnya dikit, nggak ada ADAS dan kawan-kawan, itu dia starting dari 300 jutaan aja. Nah, cuma yang itu nggak masuk ke Indonesia. Dan di sini juga ada yang varian long range-nya dengan harga hampir 1 juta baht atau hampir 500 jutaan. Oke, dan kita lihat dari desainnya, sekilas X Power ini mirip sekali dengan MG4 EV yang kita kenal. Sebagai perbandingan, ini ada MG4 EV biasa dan yang ini adalah X Power. Depannya nyaris nggak ada beda ya. Yang membedakan adalah di bagian sini. Yang ini tuh warnanya hitam doff, yang ini hitam glossy dengan bagian sini tuh yang berwarna abu-abu gloss. Yang ini dibikin ala karbon-karbonan. Sisanya semuanya sama. Bagian sininya sama, ya kan? Bagian lampu sennya juga sama, lampu depannya juga sama. Tapi kalau kita ke bagian samping sini, jadi MG4 EV itu dia punya velg. Ini velg alloy, bukan velg kaleng, tapi dikasih aero cover biar range-nya lebih panjang. Nah, yang ini lihat dong, dia velgnya nggak seperti mobil-mobil listrik yang pakai aero, velgnya biar lebih panjang range-nya, nggak. Dia dibikin expose, kebuka, dan lebih sporty. Ukurannya pun juga berbeda. Yang ini pakai 235, 45, R18, sedangkan MG4 biasa dia pakai 215, 50, R17. Jadi beda. Dia juga pakai ban yang lebih bagus, dia pakai ban Bridgestone yang T005 EV, jadi emang ban khusus EV. Yang ini pakai ban Westlake. Gue juga baru dengar tuh ada ban mereknya Westlake ya. Dan catnya dia tersedia dengan warna ini. Dia ada warna hijau ya, mirip kayak punyanya MG VS, tapi ini warnanya doff dan keren ya. Tapi yang paling spesial adalah remnya. Dia pakai rem yang jauh lebih besar dibandingkan dengan versi standarnya karena tenaganya lebih gede juga, remnya juga harus bagus dong. Nah, ini remnya juga besar dan kelas pengeremannya itu setara dengan sports car seperti let's say GR Yaris atau Civic Type R. Karena dari 100 km per jam dia bisa berhenti dalam waktu kurang dari 34 meter. Jadi emang stopping distance-nya juga bagus, padahal dia mobil listrik. Jadi mobil listrik kan biasanya lebih berat. Biasanya stopping distance-nya itu lebih jauh karena dia bobotnya berat. Tapi dengan rem yang lebih besar, yang lebih sporty, dia bisa selevel dengan mobil sport yang gue sebutin tadi. Dari samping masih nggak ada bedanya ya, kecuali di bagian bawah sini ya. Yang ini doff, di sini warnanya glossy, ada aksen silver ya, abu-abu sih bukan silver. Terus ke samping sini bisa kita lihat. Nah, dalam satu kali pengecasan dia bisa 480 km. Dan untuk yang long range itu sekitar 500 km something ya. Dan yang masuk ke Indonesia itu cuma yang 425 km range-nya. Nah, terus bisa kita lihat ke bagian belakangnya, sama rem belakangnya juga besar sekali. Dan kalipernya ada tulisan X Power warna orange. Terus ke bagian belakang sini, dia masih sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuma kita dapat emblem ini nih, X Power. Wih, untuk menandakan bahwa dia all wheel drive dan tenaganya besar. Sama bagian bawahnya sini juga dia agak sedikit berbeda karena dia warnanya hitam glossy dan bagian sininya dibikin abu-abu. Sama ada fog lamp-nya di bagian bawah sini. Dan karena ini mobil listrik tentu saja nggak ada namanya knalpot. Oke. Terus kalian mungkin nanya berapa figur tenaganya? Bisa kita lihat di sini ya. Jadi dia punya torsi itu 600 Nm dan tenaganya 435 PS dan dia pakai dual motor. Jadi dia all wheel drive, ada motor depan sama motor belakangnya. Range-nya 480 km dan interiornya sebelum kita masuk ya, di bagasinya ini juga ada bedanya ya. Jadi kalau di Thailand itu gue sering banget lihat mobil nih, hampir semua mobil di sini ya, dia pakai karpet kayak gini. Yang tujuannya gampang dibersihin.
Karena emang mobil di Thailand itu biasanya emang dipakai buat bawa barang juga ya. Nah, karpet kayak gini tuh kalau di Indonesia namanya LFTech ya. Pabriknya di Indonesia juga, kalian bisa cek di Instagramnya di bagian bawah sini ya. Terus di bagian bawah sini juga ada storage yang nggak begitu besar. Terus di bagian bawah sini dia ada tire repair kit. Jadi kalau misalkan kita di jalan, nauzubillah jangan sampai kita kempes atau bannya mengalami sesuatu, bisa ditambal dengan itu. Jadi sih bagasi nggak ada bedanya ya. Nah sekarang kita masuk ke depan dulu. Oke, masuk ke dalamnya. Oke, pas duduk ini rasanya sih masih sama kayak MG4 EV yang kita kenal. Dan kursi depannya ini sudah pakai elektrik ya. Kursi sebelah kirinya sudah belum? Belum elektrik. Jadi yang elektrik cuma depan kanan doang. Terus setirnya masih sama, posisi duduknya masih enak. Bagian interiornya ini bisa dibilang identik dengan MG4 EV yang ada di Indonesia. Masih juga di atasnya warna hitam, nggak ada sunroof, dan joknya ini full warna hitam. Tengah-tengahnya ada alcantaranya atau ada suede-nya. Jadi pas didudukin, dia emang belum ada ventilated seat, heated seat. Tapi pas duduk itu rasanya sih nggak ada komplain ya. Kursinya juga enak kok, dipakai buat nyender pun juga oke. Jadi sebenarnya pas kita masuk itu rasanya kayak kita masuk ke mobil pada umumnya, nggak perlu yang namanya kita pakai penyesuaian lagi. Tapi memang dia nggak ada push start stop engine button-nya. Jadi kalau kita mau nyalain tinggal injek rem doang, habis itu lepas. Udah, langsung mobilnya nyala. Kalau kita mau matiin tinggal keluar, tinggal kita kunci. Nah, buat teman-teman juga yang belum pernah lihat video tentang kita ngebahas MG4 EV, gue taruh di deskripsi di bawah ya. Adasnya dia cukup lengkap, terus untuk kontrol audio dan kawan-kawan bisa dari sebelah kanan. Di sini ada buat spion ya. Sama power window-nya juga sudah pakai all auto. Di bagian sini ada stitching warna merah. Ada storage yang cukup banyak ya, bisa ditutup bagian sininya, ada cup holder juga. Di sini ada wireless charging dan buat shifternya ada di bagian sini. Terus untuk AC dan kawan-kawan ya, semuanya diatur dari bagian tengah. Dan untuk AC ada shortcut di bagian sininya. Ini kebetulan mobilnya mati jadi kita nggak bisa lihat seperti apa ya. Tapi nanti kita mau test drive mobil ini ya, tadi udah minta tolong sama MG Indonesia, dihubungin sama ke MG Thailand. Terus kita nanti dikasih coba test drive. Penasaran nggak? Gue sih penasaran banget ya. Kesini ada storage yang nggak begitu besar ya, tapi udah cukup. Dan ini bisa dipakai buat armrest ya. Sama di bagian sini, oh dia sudah soft opening. Tapi di bagian sininya nggak ada kasih bludru atau semacamnya ya. Jadi ini mobil normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Dan kalau kalian biasa naik mobil bensin gitu ya, masuk mobil ini kayak yaudah tinggal gas, nggak perlu nyari-nyari quirks and features yang aneh-aneh. Ke belakang, yuk. Sama kita buka dulu kap mesinnya nih. Nah, masuk ke dalam masih sama aja ya. Legroomnya, headroomnya itu pas, gua nggak nemuin komplain sama sekali. Cuma di bagian sini dia nggak ada armrestnya. Udah, itu aja. Dan di belakang sini dia juga nggak ada ventilasi AC, sama dia ada colokan USB. Ini kalau misalkan dikasih ventilasi AC di belakang, ini sempurna sih mobil sih. Dan kalau kita lihat ya, dari luar sama dalam, kecuali peleknya, itu kayak sleeper car gak sih? Kayak orang nggak nyangka itu mobil sekencang itu gitu. Yuk kita buka kap mesinnya sekarang. Nah, kap mesinnya, wah ini berat nih. Kayaknya kalau beli mobil ini biar lebih kencang lagi, kap mesinnya kita ganti karbon kali ya. Nah, karena dia pakai all wheel drive, nah sayangnya bagian depannya sini kita nggak menemukan storage seperti MG4 EV biasa. Karena yang bukan all wheel drive ya, dia ada. Dan bisa kita lihat di sini, dia kayak ada strut bar di bagian depannya. Kalau dia berbelok, harusnya dia bisa ngasih stiffness yang lebih bagus. Terus dia punya 2 buah reservoir buat radiator ya. Jadi untuk cooling dari baterai sama cooling dari motor listriknya itu kayaknya dibikin terpisah seperti ini. Ya, emang nggak terlalu rapi, tapi kita nggak nyari kerapian sih di mobil ini sih. Nyari performance dengan harga yang hemat. Karena untuk 0 ke 100 di angka 3,8 detik ya. Kita tuh pilihannya cuma 2 gitu kalau mobil ini masuk. Kalau nggak MG4 X-Power atau BYD Seal Performance yang harganya 700 juta. Ini belum tahu harganya berapa, tapi gue berharap harganya masih reasonable, masih di bawah 600 juta. Kalau di bawah 600 juta asik banget sih. Dan dia juga sudah punya ini kamera 360, dan ada lagi yang lebih kencang dan baru di launching di Thailand, yaitu MG Cyberster ya. Ini harganya 1 miliar lebih dikit kalau dikonversi ke Indonesia ya. Karena harganya sekitar 2.500.000 baht. Nah ini lebih kencang lagi, 0 ke 100-nya hanya dalam waktu 3,2 detik. Jadi kebayang ya, mobil sekarang ini di era mobil listrik untuk mendapatkan performa 0 ke 100 di bawah 4 detik,
kita nggak perlu ngeluarin duit lebih dari 2 miliar. Cukup di bawah 1 miliar dengan harga 700 atau mungkin ini masuk dengan harga 500 juta, kita bisa dapat performance kayak gitu. Gokil ya. Sekarang kita tunggu aja gimana, karena tadi kita udah izin pengen test drive dan dikasih. Yuk, kita test drive dulu. Nah, ini sekarang kita mau ke tempat test drive ya. MG ini baik ternyata. Oh, that's a ZS. Nah, kita mau nyobain X-Power. 10 year. For what? 10 year in Thailand. Oh, so it's a Special celebration. Color. Special color. Oke. Jadi katanya kalau di Baku Motor Show itu tempat test drive-nya nggak terlalu gede. Tapi kalau di Thai Motor Expo yang ada di akhir tahun itu bisa ngetes performance, bisa slalom. Jadi emang buat test drive itu lebih bagus dibandingkan dengan yang motor show. Tapi nggak apa ya, at least kita udah bisa nyobain aja tuh udah seneng gitu. Ternyata jalannya lumayan ya. Oh, ini dia tracknya. Orang-orang pada nyobain mobil dan ada beberapa mobil di sini yang bisa dicoba sebenarnya. Nah, ini dia. ไปให้ก็ได้ไปนั่งกินก็พอได้ตรงนี้โอเคคนละหนึ่ง Let's go. X-Power. So, ini bisa jalan dari 0 ke 100 dalam 3,8 detik ya. Asian let's get okay this one have 5 mode 5 modes ya. 5 mode snow eco normal Sport, custom. this one ตัว regen Regenerative braking. yep Oke. this one I change high แล้วกัน level Oh, oke. show level Ya, โอเค ada same 3 level. okay this one Oh, this one has a one pedal drive one mode will ya. have Oh, oke. two mode curl and one pedal But if we change to sport, it's still one pedal. Oke, nice. I sport very Really fast. very fast Yeah, I know. I change เป็น normal ก่อน Oh, normal. Oke. Okay. Terlalu kencang katanya. What? Put brake. Put back. Put brake. Ya brake. Yeah, already. This one ขึ้น edit. Oh, oke. Okay. This one turn gear. Yeah. Okay. Into D. Edit. I want to lower the AC Okay. to cold edge. Thailand hot นะ Yeah, so in Indonesia also hot. Same Same Okay. temperature. Okay. พร้อมแล้ว go. Okay, let's go. This one have auto hold. Auto hold, so Auto we hold. just push Just the put pedal. throttle. Okay. Okay. Same lah ya. Yep, turn right. To right. ไฟเลี้ยวนี่ Can we test the 0 to 100? What? 0 to 100 acceleration, T- just like them. I don't sure. And can we test the braking system? Big braking. This one had top speed. Oh, top Top speed. speed. Slalom. Slalom. Lane change. Oh, okay. T station. Okay. You. Okay. One pedal ตอนนี้ Yeah, one pedal. You don't push. Take off. Yeah, it Ah, brake automatically automatic ถึง and it's very stop เล smooth. ยโอเค This one ก็เป็น curl. You change curl. Yeah, Okay. Up to you. I like the one pedal drive mode because okay. I'm driving Ioniq 5 in Ioniq 5. Indonesia. It has one Ioniq pedal. 5 ก็ have one pedal. I pedal. Yeah, I I pedal pedal. and curl. Curves. Curl มีเหมือนกัน have Regenerative braking. Digit Yes. This one. It has 3 Two levels. stem. 3 levels. Two 1, 2, stem. 3, and Ah. you change it by the By pedal shift. pedal shifter. You want okay. This one pedal ใช่ไหม Yep. Stop. You use auto park ตัวอะไรวะ auto hold. Auto hold? Yeah. You push brake. Two step. Put Oke. brake. Oke, ini kita mau akselerasi. Sepertinya nanti akan jatuh ini GoPro-nya. มันจะลอง Ya, pegang dulu. Okay. Oke. Adjustment. What if we put in sport mode? You want sport mode? Yep. ที่ 1, 2, 3. Woo! fast. Okay. Really Slow, fast. slow, slow. Oh, 100. Woo.
Wow. Fast. Ini kayaknya beneran 3 detik ini. Kenceng banget, 100 lewat tadi. Wah, it's really good. And the suspension, I think it's still the same ya. Same MG4. Yeah, it's still soft, but it's still good enough with the steering. Kayaknya tuh suspensinya masih sama tadi. Goncangannya itu masih mirip ya. So I'm making video, so if I'm talking to video, I use Indonesian. This car. Slalom. Slalom. Left right นะ Oh, oke. Oke. Ya. I change mode, normal mode lah. Oke. Kita sekarang mau slalom, dipindah ke normal mode ya. Ini mobil enak loh, suspensinya tadi juga di jalan masih oke. Oke. Kita start. Ya. Ini kita kanan. Ya, handlingnya masih bagus. Oke. Dan dia tuh gampang banget buat spin ya kalau kita gas ya, saking kencengnya ya. Eco kan not slow. slow, nah. Yeah, I know. So, there's a motorcycle there. Motorcycle. He creep. Oh, I see. There's someone hit the cone. Oh, we can go that fast. This one win fast. No. Oke. Ternyata ada yang kencang juga tadi. Kita gas. Oh, oke. Ini loh. Not bad. Right left. Oke. Enak loh. Ini jalannya tuh masih empuk ini mobil dan handlingnya emang bagus. Jadi Nebula platformnya itu bener-bener bagus ya. Ya jadi ternyata tadi seatbeltnya bunyi karena si Farhan salah nyolokin, dia malah nyolokin ke tengah bukan ke sisi ya. Ini mobil MG4 EV itu salah satu yang gue suka karena di bawahnya enak banget ya, handlingnya, suspensinya bagus gitu ya. Ternyata ini juga masih sama rasanya. You want swap? I drive. Oh, can we? Okay. So what's your name? J. J. Okay. You park. I swap. Oke. Driving. Ya. Kayaknya kalau dia bisa ngebut ya. Okay. Yuk, kita coba ya mobilnya yuk. Jadi penumpang. Oke. Jadi katanya dia mau speed up lebih cepat waktu slalom sama lane changingnya, pindah jalur. Kita coba merasakan performa dari mobilnya. Tapi ini suspensinya enak loh. Ini ngelewatin jalan-jalan kayak gini ada deg kayak gitu ya, ada sambungan-sambungan beton masih oke. Wah, ini kalau masuk Indonesia harganya 500 jutaan sih. Top ini mobil. Oke, kita mau akselerasi lagi. Nih lihat kecepatannya nih. Sport mode. Sport mode. Ya. Oke. 3, 2, 2. 1, go! Wow! Oh, tadi kita sempat lebih dari 100. Oke. Nice. Jadi tadi dia pedal gas sama pedal remnya diinjak bersamaan, habis itu pedal remnya dilepas biar lebih kenceng. Nah, ada launch modenya gitu ya. Slalom. Nah, ini slalomnya versi yang lebih kencang. Kita akan coba lihat. 3, 2, 1. Wah, di gaspol dong. Wih, kenceng banget. Tuh. Oke. Once again, the last time. Coba kita lihat kecepatannya berapa ya. I want to see the speed. Wow, wih, belakangnya lari ya. So you slide a bit ya at the rear. This one traction control. Jadi itu power is nothing without control, dan mobil ini dapat semuanya gitu. Powernya dapat, kontrolnya dapat, tapi yang paling enak adalah nyamannya juga dapat. Soalnya dia punya center of gravity di bawah, mobil listrik, baterainya di bawah berat gitu ya. Jadi di bawah kenceng, di bawah slalom masih nyaman. Gila, keren banget ini. Jadi emang mobilnya kenceng banget ya, 0-100 dalam 3,8. Cuma nanti harus kita tes lagi di Indonesia kalau misalkan masuk pakai Draghi atau semacamnya buat kita akselerasi. Tapi so far ini mobil seperti yang gue bilang
nggak cuma kencang tang 100-nya, tapi juga handlingnya bagus, remnya juga bagus, tapi nyamannya juga masih dapat. Ya, jadi dibandingkan dengan MG4 EV biasa yang nyaman dan handlingnya enak, ternyata mobil ini juga masih mendapatkan hal yang sama gitu. Walaupun secara di atas kertas teknis itu ada beberapa yang berbeda di suspensinya dan kawan-kawan untuk mendukung performanya yang lebih tinggi. Nah, gue harap segera masuk ke Indonesia karena gue juga pengen ya. Karena kalau beli mobil ini terus bikin konten adu lawan Lambo, lawan segala macam itu kayak seru banget ya. Itu mungkin info kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.